Koyo ngene rasane wong nandang Tri Aji Swaka atau lebih dikenal dengan nama panggung Tri Swaka. Namanya cukup familiar di telinga netizen muda tanah air. Channel YouTube-nya yaitu Tri Swaka Channel kini sudah tembus hampir 6 juta subscriber. Melalui kontennya yang berisi cover lagu, musik, dan juga prank, membuat pemuda asli Sumatera Selatan ini menjadi public figure dan YouTuber terkenal. terjadi antaraku dan kau. Merantau ke Yogyakarta sejak 2013, pemuda 26 tahun ini mengaku baru memulai karir YouTube-nya sejak 2018 silam. Uniknya, hanya berawal dari iseng upload, Tri tidak menyangka kontennya bisa viral seperti sekarang ini. Lagu ini Tim Liputan Ngudoroso KR berkesempatan menemui pemuda ramah ini di base camp-nya di wilayah Ngemplak, Sleman. Bagaimana cerita awal karir Tri Swaka hingga kesibukannya di tengah pandemi corona? Simak liputannya berikut ini. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Sekarang saya bertemu dengan Tri Aji Swaka, Mas Tri ya panggilannya ya, Mas Tri ya. Iya. Mas Tri ini seorang YouTuber, musikus juga, dan sekarang subscribernya luar biasa. Sudah hampir mendekati 5 juta, belum channel-channel yang lain ya, hampir juga mendekati 5 juta. Saya sekarang berada di base camp-nya, base camp Tri Aji Swaka. Halo Mas. Halo Pak. Mas Tri dipanggil Pak ya, saya lebih tua ya. Saya Masih nggak berarti? Mas Tri. Mas Tri ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Seperti inilah Kondisinya ya. Iya. Meskipun begitu, makanya juga tetap sibuk apa? Meskipun kita kayak gini, kita tetap ada kegiatan. Ada kegiatan. Walaupun kita cuma bikin kegiatan sekitar aja Bang sih. Mungkin nggak se-expect dulu lah kegiatannya. Ya memang ini kondisi COVID-19 ini kayaknya Mempengaruhi sekali. mempengaruhi semua. Iya. Termasuk aktivitas sebagai musikus juga sebagai YouTuber ya. Mau Itu bergerak. kreator. eh, Bergerak jadi agak sedikit sulit ya. Ya. Pengen tahu ini base camp-nya ini apa selama ini berarti lebih banyak di base camp ya? Saat ini ya dari lebih banyak di base camp sih Pak. Jadi buat kegiatan termasuk ketemu juga lebih milih di sini gitu. Jadi kalau buat kegiatan lebih banyak di base camp. Di base camp. Untuk saat ini. Ada meskipun tidak ada kegiatan di luar, mungkin katanya saya dengar juga sudah membuat lagu baru. Mungkin apakah ada kaitannya dengan COVID ini atau mungkin punya ide lain? Nggak ada sih kaitannya sama COVID ini, cuman karena kita punya waktu luang lebih banyak. Jadi kita tidak satu sisi kita menjadi kaum rebahan, satu sisi juga kita menjadi apa ya istilahnya, waktu kita lebih banyak buat berkarya itu, berkarya buat bikin lagu akhirnya kan. Jadi kemarin kita nggak sempet buat garap lagu kan. Sekarang udah, maksudnya karena ada COVID ini ya, kita satu sisi positif thinkingnya kita bisa garap lagu, bikin lagu lah. Insya Allah lah nanti bakalan ada single terbaru. Single terbaru. Insya Allah. Ini rencana kalau boleh, ini kan berarti waktunya lebih longgar ya. Ya. Longgar berarti mungkin tidak hanya satu lagu tentunya akan diluncurkan, apa mungkin satu, dua, atau tiga mungkin. Banyak Pak, Insya Allah. Oh banyak ya. Banyak.
Cuma ini keluarnya tetap satu persatu. Satu persatu. Tetap keluarnya tetap persatu, nggak langsung dijadiin album, enggak. Pelan-pelan. Garapnya dari sini berarti, dari Basecamp ini berarti kan? Atau mencari tempat lain untuk Garap kita ada yang di Basecamp, ada yang di tempat lain juga. untuk kan visualnya ya? Buat audionya kan kita garapnya di luar juga kan, buat gambarnya gitu. Kalau buat pengambilan suara, vokal guide itu tetap di sini kita ngerjain. Terus ini Mas, saya lihat ada beberapa lagu yang sudah hits ya dari Mas Tri ini. Yang saya senang mendengarkan lagunya ini. Bikin terenyuh, terutama yang sudah tidak hanya anak muda ya, tapi seumuran saya juga terenyuh. Menua Bersamamu ini. Oh, Menua Bersamamu. Ini meskipun itu saya sudah dilabelkan apa hanya untuk di YouTube aja itu. Ya, ini udah dilabelin Pak. Jadi baru ini habis di beberapa bulan lalu lah kita garapnya sama label. Karena yang sebelumnya kan kita garapnya versi YouTube aja. Cuma buat YouTube. Tapi akhirnya ada label yang mau buat recycle lah istilahnya, recycle yang benar-benar serius gitu kan, buat garapin segalanya. Ya udah kita ambil gitu. Itu baru versi pendek aja sudah menyentuh. Nanti kira-kira bayangan saya harapannya mesti lebih baik harapannya. Insya Allah. Nah, buat ke depan ini beberapa single kita ada yang sedikit upbeat juga, ada yang sama juga, ada yang milu-milu juga. Nanti berbagai macam aliran lah mungkin. Kayaknya tetap kita di pop tetap. Tetap di pop musiknya. Terus ini ada saya dengar di YouTube itu lagu Gojek. Lagu Gojek. Tukang ojek ini juga saya sempat dengar ya juga. Ini juga awalnya juga gara-gara gombalin cewek ini cerita. Mainnya juga sampai lagunya begitu meresapi karena ketika ngeprank itu pakai sebagai tukang ojek ini. Ini gimana, terinspirasi dari lagu tukang ojek ini? Tapi belum dirilis ya? Belum ya? Tapi lagu ini udah jadi aslinya. Udah jadi untuk liriknya, cuman untuk musiknya udah jadi semua. Saya tinggal pembuatan video klip dan ngurusin hak cipta segala macam. Tinggal bisa di-share sih. Cuman kan memang lagu tukang ojek ini saya kan nge-share-nya nanti bareng sama label 13 Nardi. Enggak pribadi saya yang gitu. Kemarin saya ngajuin ke sana buat lagu ini berminat apa enggak itu. Dari label berminat, oke. Garap tak selesai liriknya itu. Dulu itu ini aslinya kalau ide untuk ngeprank itu udah lama pikiran, cuman masih belum tereksekusi istilahnya. Sempat berpikir kan dulu, sempat Triswa Kacamata itu juga kontennya musik juga, musiknya tapi bukan musik kayak gitu, bukan musik prank. Jadi kayak musik ngamen juga gitu Cuman nggak sengaja waktu itu coba-coba bikin konten prank gitu, iseng-iseng. Ternyata naik nih. Dari situlah mulanya main di situ. Terus dapat ilmu gombalin cewek deh. Kadang spontan gitu ya. Kadang kalau nggak ada bahan juga, kadang saya juga cari-cari referensi gitu. Jadi nggak. Tapi banyak terkadang keluarnya spontan juga. Spontan, tergantung percakapan. Tapi ada yang baper beneran nggak ceweknya? Saya gitu Pak. Tapi emang jadi bumbu kalau nggak ada gombal nggak menarik ya? Menarik ya. Apa namanya? Yang nonton juga kurang asik juga ya. Katanya penonton ya. Jadi memang Oke.
Terus ini tidak hanya soal gombal, tapi saya lihat juga ada beberapa konten-konten itu variatif. Misalnya dari Mas T itu dari tadi cerita jadi tukang ojek, kemudian jadi pelayan toko, kemudian konten pranknya lagi ya pengunjung taman apa ya dulu pernah ya, atau ada sebetulnya itu lebih ke ini sih Pak, ide sih ya. Ide ya. Karena kita sebagai kreator harus memiliki apa istilahnya sesuatu yang beda gitu setiap video yang kita keluarin, pengennya seperti itu kan. Terus terkadang kita lihat juga situasi dan kondisinya juga. Nah ini sudah banyak yang mulai barangkali yang udah kenal Triswaka. Nggak tahu nih. pernah ketahuan nggak? Artinya sering. Nanti gagal prank kan itu? Gagal prank. Nggak kita up. Oh nggak tidak. Tapi kalau sudah banyak kenal gitu masih terus. Kedepan ini saya mungkin sedikit berkurang karena mungkin kedepan ini saya mencari sesuatu ide-ide yang lain karena udah mulai kesulitan ya Pak. Kondisi juga kayak gini mau yang di prank apa ya? Kondisi COVID juga saya nggak bisa bikin konten ya karena banyak kafe-kafe tutup juga. Terus sekarang gimana sih yang nggak tutup, misalnya rata-rata tutup semua. Berarti sekarang saatnya gali ide. Ya kita udah mempersiapkan ide-ide baru mungkin gerubuk-gerubuk nggak tahu lah nanti gimana. Ini Mas. Iya bisa dapat job kayak gitu kan karena bermula dari ngamen ini semua. Dari ngamen kan. Memang Tri kan ngamen itu membangun mental juga ya, mental berani di depan orang banyak karena kita kan agak sedikit grogi, canggung kan pasti kan kalau kita belum pernah di depan orang banyak karena basically Tri bukan penyanyi aslinya gitu loh. Karena nggak pede kan, jadi aslinya kalau kebetulan videonya naik itu ya kebetulan pas beruntung aja sih menurut gitu aja. Jadi tapi suaranya bagus, soalnya penikmat suka ya. Nggak tahu itu. Saya suka. Ya basicnya bukan penyanyi Bang, maksudnya bukan emang cuma penyanyi kamar mandi lah ya. Oh. Tapi terus keluar malah jadi malah banyak yang suka. Alhamdulillah. Ya malah bikin album baru. Ya alhamdulillah. Nah, terus ini kan masa COVID ini apa yang dirasakan Mas Tri kalau pengen tahu? Apakah betul selain tadi kan dari ide itu, tapi kalau lama-lama COVID ini kira-kira sulit menurut saya. Sulit satu dari yang Tri rasakan ya. Perekonomian ya. Karena bukan ini sih, maksudnya lebih ke teman-teman yang lain. Yang satu ini biasanya kita bisa ngamen gitu kan, ya alhamdulillah ngamen kita masih bisa nyari duit rokok lah, duit rokok bensin buat teman-teman yang di base camp kan. Cuman karena adanya COVID ini memang semua event juga diundur gitu loh. Event diundur, terus bahkan ada yang udah lunas kan, jadinya stuck lah gitu. Terus kita mau bikin konten juga agak sulit karena terkadang kita bikin konten rame gitu loh, ada yang ikut gitu kan, takut jadi pusat perhatian gitu. Tuh melanggar PSBB ya, melanggar aturan lockdown. Jadi kita lebih banyak kegiatan malah sekitar sini aja, sekitar kontrakan. Terus ini kalau ini kan masih saatnya COVID kan, gali ide segala macam itu. Kira-kira impiannya kalau sudah selesai COVID mau melangkah apa, mau ngambil apa, bikin konten-konten baru, mempromosikan Jogja, atau mungkin sebagai bikin vlog yang promosikan Jogja mungkin.
Insya Allah ini udah tak siapin pokoknya buat hilangnya COVID ini. Nanti saya bakalan munculin Asroni nanti buat temen duet saya juga. Temen duet saya juga. Terus nanti ya adalah sesuatu yang baru lah insya Allah kalau kita keluarin selesai COVID ini. Misalnya ada permintaan mempromosikan Jogja melalui vlognya, Bisa ya? Bisa ya. itu bisa. Ini kan bisa dipadu dengan musik segala macam ya. Bisa. Nanti kan itu kita ada kreatif juga Pak. Ada tim kreatif, jadi untuk konsep segala macam biasanya kreatif yang ngurusin. Jadi kita sebagai ini cuma ngikut aja, ikut keinginan mereka gitu, karena mereka udah tentunya kan bisa kalau buat kayak gitu bisa. Mas Tri yakin kira-kira potensi Jogja masih kuat ya di bidang tadi kan, perpaduan antara tempat wisata kemudian dikelola dengan disinergikan dengan aktivitas YouTube, kemudian musik, kira-kira masih potensinya melebar ya? Masih bukan masih sih, memang suatu konten yang bangkitnya itu. Iya, yakin. Demikian wawancara dengan Mas Tri Suwaka. Banyak sekali cerita Mas Tri Suwaka, pengalamannya, karyanya, bagaimana mengatasi situasi COVID-19, dan juga ada tips juga nih bagi para YouTuber. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Tri Suwaka. Siap, sama-sama Pak. Ketemu kembali. Siap, ditunggu kedatangannya. Amin ya Allah, amin. Sukses juga. Semoga tambah lagi subscribernya ya. Channelnya juga tambah. Channelnya jangan banyak-banyak dulu. Semoga makin keberadaan Mas Tri semakin memberi peran yang besar bagi Jogja, terutama soal nanti bagi kebangkitan Jogja nanti ya. Amin ya Allah, amin. Karena musik YouTuber tidak bisa lepas dari dunia pariwisata. Amin. Ya, sampai ketemu lagi Mas Tri. Ya. Namaste.